dari sahabat badminton Citayam. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana seputar motivasi untuk bermain badminton. Saya bukan pakar, saya juga bukan pemain profesional yang punya banyak pengetahuan, tapi saya ingin sharing dengan Anda bagaimana bermain badminton dari sisi-sisi yang lebih humanis, artinya bukan secara teknis karena saya bukan ahli di bidangnya. Namun yang terpenting buat teman-teman semuanya, kita akan belajar bersama-sama bagaimana dunia badminton bagi para pemain yang secara otodidak ingin bermain badminton. Yuk kita simak sama-sama. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Bang, main badminton itu mahal atau murah sih bang? Oke, ngomongin masalah harga ya. Sebetulnya relatif lebih murah sih kalau bermain badminton. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah perlengkapan yang melekat pada diri pribadi. Yang pertama adalah tentu raket yang Anda harus punyai. Yang kedua adalah pakaian. Pakaian ini Anda bisa pakai kaos biasa, celana biasa. Syukur-syukur kalau bisa beli baju yang memang khusus untuk bermain badminton. Sekarang Anda bisa pesan di online, tentu harga ada yang 30.000, 50.000, bahkan sampai ada 200.000. Silahkan, tergantung dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga adalah sepatu. Ya, ini sepatu penting ya, karena kalau kita bermain tanpa sepatu itu agak licin. Tidak perlu mahal-mahal, sebetulnya sepatu biasa pun yang penting bisa bermain olahraga dan nyaman buat Anda. Syukur-syukur kalau bisa Anda membeli sepatu. Untuk harga sepatu ya Anda bisa cek di online, mulai dari harga 50.000, 100.000, 200.000, bahkan ada yang lebih dari itu. Silahkan untuk disesuaikan. Yang kedua yang terpenting setelah apa yang melekat pada diri kita adalah masalah lapangan. Lapangan ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe lapangan outdoor atau di luar. Biasanya bagi teman-teman yang di RT-nya, di lingkungannya, RT RW yang memiliki lapangan terbuka, itu biasanya akan lebih mudah aksesnya. Anda tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. Anda tinggal ngasih seikhlasnya, mungkin patungan bersama teman-teman untuk merawat lapangannya. Biasanya sih biayanya hanya untuk mengecat lapangan, membeli net, kemudian membeli kok, hanya seputar itu saja sih sebetulnya, dan uangnya pun tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah tipe indoor. Nah, bagi teman-teman yang memang tidak memiliki fasilitas atau fasum berupa lapangan di daerahnya, di lingkungan rumahnya, maka bisa menggunakan lapangan indoor. Dalam hal ini adalah GOR. Bagi teman-teman yang memang ingin bermain di GOR, tentu bisa bertanya-tanya untuk tarif dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bagi yang pertama banget, yang pertama yang new buy istilahnya, maka Anda bisa bertanya ke teman-teman, mungkin ke tetangga, teman kantor, atau mungkin di grup WhatsApp. Biasanya Anda bisa tanya-tanya, ada temennya suka main badminton nggak? Biasanya mainnya di mana, hari apa, dan biayanya berapa. Oke, sharing saja ya, kita sharing atas pengalaman pribadi ini. Biasanya untuk yang di GOR itu ada beberapa tipe. Yang tipe yang pertama adalah GOR yang sederhana. Biasanya cuma hanya ada satu lapangan. Itu biasanya lebih murah sih. Itu biayanya sekitar per jamnya antara 30 sampai 50.000, rate-nya sih biasanya seperti itu. Kalau per bulan mungkin sekitar 300 ribuan ya. Kalau di share 10 orang sampai 20 orang mungkin jatuhnya sekitar 20 sampai 30.000 per bulannya. Anda tinggal patungan untuk beli koknya. Oh ya, untuk biasanya sih kalau di GOR itu, kalau grouping, bukan peraturan secara tidak tertulis, biasanya mereka untuk beli untuk sewa GOR dalam 1 bulan, kita bayar full langsung untuk 1 bulan itu. Untuk saat ini kita hanya untuk membeli koknya saja. Biasanya untuk biaya kok itu sekitar 2.000 per kok. Artinya ketika Anda bermain, biasanya kan kita berempat nih, satu kok untuk bermain satu game, itu kita bayarnya 2.000 per orang. 2.000 dikali 4. Tuh, jadi lebih mahal dong ya? Enggak, bukan gitu hitungannya. Jadi satu kok itu nanti bisa dibeli kok yang lain. Jadi satu slot itu terdiri 12 kok ya. Jadi Anda bisa berputar untuk terus bisa membeli kok dari uang itu. Jadi tidak mengganggu mengambil uang dari untuk sewa gornya. Yang kedua adalah tipe gor yang lebih besar, yang sedang lah ya. Biasanya sih antara 3 sampai 10 lapangan di dalam satu gedung gor itu. Nah, ini agak lebih sedang sampai menengah ya. Kalau pengalaman saya biasanya di GOR itu biasanya rate-nya itu antara 400, 500 ya, 400 sampai 600.
Itu tergantung wilayahnya sih. Kalau di wilayah Depok itu sekitar segitu. Salah satunya gornya adalah di Depok, itu di Ratu Jaya, rate-nya sekitar segitu. Jadi Anda tinggal booking 500.000 selama 1 bulan, Anda tinggal bagi 20 orang atau 10 orang, mungkin jatuhnya akan jadi lebih murah. Anda tinggal patungan kok untuk selebihnya. Itu sih jatuhnya jadi lebih murah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau raket mahal nggak sih Bang? Oke, kalau ngomongin masalah raket ya, raket mungkin sekarang lebih mudah ya. Anda tinggal searching atau browsing di aplikasi jual beli online, Anda bisa menemukan raket-raket yang variatif ya, dari mulai merek, harga, itu sudah ada semua di sana. Tapi memang yang terpenting adalah mungkin bagi teman-teman yang baru-baru awam, wah bingung nih, banyak banget ya. Yang pertama biasanya merek yang familiar dengan kita adalah Yonex. Nah, Anda bisa pilih Yonex salah satunya. Yang kedua, mungkin Anda sering nonton acara pertandingan badminton, mungkin ada Victor. Nah, itu salah satunya. Kemudian Victor, setelah itu ada Li-Ning, ada RS, kemudian ada Tucson, dan masih banyak lagi merek yang bisa Anda pilih. Anda tinggal tanya teman biasanya. Biasanya Anda bisa tanya teman, ini kira-kira yang cocok buat saya yang kayak gimana sih? Masa cocok gak cocok itu Anda tinggal coba dulu deh. Misalnya ada temen nih yang pakai, kayak Anda cobain dulu, Anda pegang, Anda coba pukul-pukul, coba pakai raket bermain. Ini kayaknya keringenan deh buat saya cari yang lebih berat. Nah, itu tergantung ya kepada teman-teman semuanya. Biasanya sih begitu salah satu tipsnya. Kalau saya pribadi biasanya sih begitu. Saya ada teman yang punya raket, saya cobain, wah ini kayaknya enak nih. Kalau ini berarti saya tanya temannya ini tipenya apa, harganya berapa. Kalau harganya ketinggian kita cari yang di bawah. Begitu. Biasanya kalau harga raket ya, raket itu dari 100.000 sampai 200, 300 sampai yang 2 jutaan pun ada. Bagi para pemula seperti saya yang otodidak ini cukup 200 sampai 300.000 udah cukup ya. Raketnya udah bisa lah, udah bisa bermain. Yang terpenting raketnya bukan raket untuk anak-anak. Karena tarikan senarnya itu kan berbeda. Kalau untuk anak-anak biasanya lebih soft, lebih agak mantul ya. Kalau yang untuk kita dewasa biasanya lebih keras, jadi mantulannya lebih kuat. Jadi tenaga yang kita butuhkan itu tidak terlalu besar begitu. Oke, selanjutnya Bang, contoh-contoh raketnya yang Abang punya apa? Oke, ngomongin masalah contoh raket, ini salah satu saja ya. Biasanya raket yang pertama saya beli itu adalah raket Yonex Arc Saber. Nah, ini harganya sih waktu itu sekitar 200 ribuan. Ini lumayan sih untuk pemula ya, hanya dia ringan, nggak terlalu berat, tapi enak, enteng. Mukulnya pun udah enak ya. Kemudian raket selanjutnya ada yang saya pakai ada Tucson. Nah, ini Tucson itu raket Chimex Power 2000 ya. Ini warisan dari ayahanda. Jadi ayah saya dulu pakai yang ini. Kemudian jatuh ke saya hanya ganti senarannya aja. Raket ini lumayan sih enak. Masih enak, cuma ini ringan ya. Kalau ringan biasanya saya pakai untuk main di depan nih. Kalau di belakang agak susah ngejarnya. Kalau di depan enak untuk ngatur netting, bermain netting itu enak. Jadi untuk masalah raket biasanya tipe-tipenya itu ada yang berat dan ada yang ringan. Itu tergantung selera ya. Kalau pemain yang suka di belakang biasanya yang agak berat sih. Ketika mukulnya pun lebih nendang gitu, lebih jos. Kalau yang pemain depan biasanya yang lebih ringan, ngaturnya lebih enak. Jadi ngatur bola kanan kiri belakang biasanya lebih enak untuk pemain depan. Bang, selanjutnya katanya bermain badminton itu banyak cederanya. Oke, masalah cedera ya. Teman-teman kalau masalah ngomong cedera, bermain olahraga di olahraga cabang apapun tentu akan beresiko untuk cedera. Untuk bermain badminton, cedera yang sering dialami adalah di sekitaran bahu ya. Biasanya di sini sih, untuk pertama kali biasanya di sini. Ketika Anda mukul terlalu keras atau terlalu ke belakang, agak ditarik biasanya akan sakit di sini. Kalau yang pemain kidal juga sama. Kemudian yang sering kena lagi adalah di kaki. Biasanya kalau kita jump smash atau loncat atau lari, posisi kaki salah biasanya agak keseleo. Itu salah satu yang sering terjadi dan biasanya saya alami di situ. Kemudian kalau olahraga ini yang paling berbahaya itu apa? Sebenarnya bahayanya tidak ada sih, sebetulnya kita harus hati-hati aja.
kita menakar diri kita. Kalau mungkin usia-usia kita yang sudah 30 ke atas, para karyawan, mungkin bapak-bapak yang bekerja, biasanya lebih hati-hati ya kalau bermain, jangan terlalu bernafsu karena kita tidak selincah anak-anak remaja, anak-anak kuliahan, anak sekolah yang mereka punya power yang masih kelenturannya lebih bagus, power lebih bagus. Biasanya mereka loncat sana sini itu lebih enak. Untuk kita lebih bisa menakar diri saja sih sebetulnya, di situ tipsnya. Oke bang, katanya nge-gym itu lebih bagus ya daripada badminton. Oke, masalah perbandingan ya. Nge-gym, tentu setiap olahraga itu ada plus minusnya. Kalau nge-gym itu plusnya ketika Anda bermain itu tidak ribet. Nah, kenapa tidak ribet? Anda tinggal datang ke tempat gym, bayar iuran, langsung praktek. Anda langsung bisa pakai peralatan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Kalau ada teman itu lebih bagus, kalau ada pelatih itu lebih bagus. Tetapi umumnya cukup mengenal peralatannya dengan karakternya, cara mainnya sudah bisa jalan. Tetapi ketika Anda bermain badminton, Anda perlu kawan. Kalau ada teman bisa bermain, kalau tidak ada teman Anda nggak bisa bermain. Itu salah satu kelemahannya. Tetapi sebetulnya ketika Anda bermain badminton itu ada plusnya. Yang pertama adalah sosialisasi. Kita tidak bermain sendiri seperti kita nge-gym, kita fokus ke sendiri ke peralatan. Kalau di sana kita fokus untuk bagaimana menjaga ritme dengan teman, kemudian kita mengatur pola kapan harus ke kiri, kapan kita bola itu kita ambil atau diambil oleh teman. Nah itu perlu komunikasi dan makanya sosialisasi itu sangat penting di situ. Tidak selfish ya seperti itu. Kalau di gym tentunya tidak ada kegiatan seperti itu, Anda hanya fokus ke diri pribadi saja. Dan itu salah satu kelebihan fitness adalah kalau teman nggak datang, ya olahraga Anda tetap jalan. Tetapi kalau badminton teman Anda nggak datang ya batal gitu, nggak bisa. Tapi sebetulnya yang terpenting adalah mau nge-gym, mau olahraga lain adalah komitmen untuk bermain secara rutin dan teratur. Bang, bagaimana sih caranya untuk bermain badminton yang baik dan yang benar? Oke, ngomong masalah baik dan benar ya, tentu saya bukan praktisi, bukan pemain yang berpengalaman, jadi ini kita melihat dari sudut pandang yang humanis saja, yang apa yang kita pelajari secara otodidak. Jadi yang pertama adalah Anda harus belajar secara teknis ya, bagaimana cara serve, bagaimana cara lob, bagaimana cara bermain netting, itu Anda pelajari. Tentu belajarnya tidak secara khusus, tapi Anda mungkin bisa belajar sambil santai saja, bisa nonton YouTube, bisa nonton melihat teman cara bermain. Yang sering saya lakukan biasanya tentu yang pertama lihat di YouTube ya. Kalau di YouTube mungkin hanya melihat secara global karena antara tontonan dengan praktek biasanya akan jauh berbeda. Yang paling mengena biasanya kita bermain. Nah, ketika kita bermain melawan teman, maka kita akan tahu, oh caranya begini. Teman kita cara ngambil bola pendek itu seperti ini, cara mengambil bola jauh itu seperti ini. Yang kedua ada dengan cara mabar. Mabar itu istilahnya sparring. Kita bermain dengan tim lain. Biasanya kita akan ketemu dengan peserta yang punya kemampuan lebih di atas kita. Maka dari situ kita akan bisa belajar, learning by doing. Kita melihat bagaimana sih teman kita, bagaimana kita melihat lawan kita itu bermain. Lawan kita cara mengambil bolanya gimana sih gitu. Cara dia serve seperti apa. Ketika dia dihadapkan kondisi posisi di smash ke pojok, apa yang harus dilakukan. Biasanya kita akan belajar dari teman-teman kita itu, lawan-lawan kita. Itu salah satu tips untuk kita bermain tanpa harus mungkin kita belajar dengan klub, mengeluarkan biaya, mengeluarkan pelatih yang cukup mahal. Mungkin bagi mereka yang punya target untuk olahraga prestasi, untuk ikut perlombaan, maka tentu memasuki klub itu diwajibkan karena punya target untuk berprestasi. Tapi bagi mereka yang hanya untuk olahraga, untuk fun seperti saya ini, maka tidak perlu bergabung dengan klub. Yang terpenting Anda tinggal datang dan bermain olahraga, bermain badminton bersama teman-teman yang Anda kenal. Oke, selanjutnya, Bang, kalau bermain badminton itu banyak
Susahnya ya Bang ya? Susahnya gimana ya? Oke, susah ya. Mungkin kesulitan mungkin yang dimaksud dia. Oke, kalau ngomong masalah kesulitan tentu banyak, setiap olahraga juga banyak kesulitan, banyak tantangannya ya. Yang pertama ada tantangan badminton itu adalah konsistensi. Ketika Anda punya grup, Anda bermain biasanya 20 orang, biasanya yang hadir setengahnya. Atau mungkin dari setengahnya itu hilang lagi setengahnya. Maka di situ memang konsistensi olahraga memang sangat teruji di badminton. Karena Anda sangat bergantung dengan teman, karena kalau tidak teman, olahraganya nggak jalan. Begitu. Oke, Bang, menurut Abang, olahraga badminton itu cocok nggak sih buat yang usia 40 tahun ke atas? Oke, ngomongin usia ya, 40 tahun ke atas. Olahraga badminton cocok banget. Kenapa? Karena pengalaman pribadi, karena ini olahraga yang sebenarnya nggak terlalu banyak berisiko. Kita memang sering bermain gerak ya, kanan kiri, tetapi memang disesuaikan dengan usia ya. Bagi usia yang saya ini ya tahu diri lah ya, kita tidak bisa bermain cepat, ritme tinggi. Biasanya kita cukup agak santai, ritmenya agak terlalu cepat. Yang terpenting kita gerak dan berkeringat, itu sih sebetulnya. Oke, Bang, katanya olahraga badminton itu mahal ya Bang. Oke, masalah mahal tadi udah saya jelaskan ya, bahwa bermain badminton itu relatif ya. Mungkin yang orang ngelihatnya mahal itu di sewa gornya, tapi sebetulnya kalau udah tahu kita gotong royong, maksudnya itu bayarnya rame-rame sih, nggak perorangan, jadinya jatuhnya lebih murah begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, kenapa sih Indonesia, Asia umumnya itu mendominasi badminton dunia? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Kenapa badminton itu dikuasai oleh negara-negara Asia? Ada Indonesia, Malaysia, kemudian China, Korea, Jepang. Itu banyak dikuasai oleh ke negara-negara ini. Jangan Eropa, mungkin yang sekarang yang lagi naik daun ada satunya Denmark dan Spanyol untuk sektor ganda putra dan untuk tunggal putra dan tunggal putri. Oke, menurut salah satu pendapat dari pemain China yang pindah ke Prancis, dia menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa, karena di Asia itu pola pendidikan, pola kaderisasi untuk permainan itu dilakukan berjenjang dari mulai tahap bawah, anak-anak, remaja, dewasa, mature, itu sudah memang ada jenjangnya. Artinya kompetisi itu sudah terbina dari bawah, sehingga mereka sudah terbiasa berkompetisi, sumber daya manusianya banyak. Jadi begitu muncul itu para pemain yang memang sudah handal dan para pemain pilihan. Artinya kita tidak habis stok banyak sekali. Mungkin kita rasakan ya, kita pemain pun Anda di gor banyak di mana-mana, mungkin yang outdoor maupun indoor. Itu salah satu bukti bahwa Indonesia begitu banyak sumber daya yang bisa menghasilkan para pemain-pemain yang sekaliber dunia. Dan yang kedua adalah faktor fisik ya. Mungkin negara-negara tertentu dia lebih condong ke olahraga tertentu, misalnya sepak bola. Eropa menguasai untuk sepak bola, dengan Amerika Latin pun sama. Asia agak susah ya untuk berkompetisi. Mungkin salah satu yang bisa mengimbangi Jepang, Korea itu salah satu negara. Sisanya agak susah sekali untuk bersaing. Tetapi berbeda dengan ketika badminton, Asia begitu mendominasi karena memang karakter orang Asia meskipun lebih kecil tapi punya kecepatan, genetika tubuhnya yang mudah sekali bergerak. Itu salah satu kuncinya Asia menguasai. Mungkin ke depan akan bergeser lagi, tapi mudah-mudahan Indonesia salah satu negara yang memang diperhitungkan di dunia untuk badminton. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, tahu nggak sih Bang posisi peringkat dunia saat ini? Oke, masalah peringkat dunia ya, yang saya tahu yang pertama adalah tentu ganda putra kita, itu nomor 1 dunia, Dominion. Kemudian ada Kevin, ada Gideon. Kemudian yang posisi keduanya ada Hendra Ahsan. Itu dua klasmen, dua grup yang memang menguasai dunia saat ini. Kemudian ada di sektor ganda putri ada Gracia Napoli yang posisinya kalau tidak salah kelima ya. Kemudian tunggal putra posisi kelima Ginting, ketujuhnya ada Jonathan Christie. Dan untuk dunia saat ini untuk perempuan tunggal putri oleh Taizu, kemudian ganda putra juga oleh China Taipei, ganda putri dari China,
Memang untuk saat Indonesia begitu belum kembali berjaya untuk tunggal putra ataupun tunggal putri seperti zamannya Susi Susanti, Taufik Hidayat yang menguasai sektor ganda putra, sektor tunggal putra dan tunggal putri. Kita doakan saja semoga Indonesia bisa bangkit ya untuk sektor tunggal yang saat ini masih ganda putra. Oke, selanjutnya pertanyaannya Bang, eh, baju apa yang bagus Bang untuk badminton? Oke, masalah baju ya, kembali lagi masalah baju. Seperti yang saya pakai ini baju tim saya. Ya, ini desain dari grup saya dari PB Sahabat. Jadi saya ikut aja sih. Ini baju simple aja sih. Anda yang mau beli ya di online banyak. Biasanya kalau punya grup lebih enak karena kita akan seragam ya. Yang terpenting adalah sebenarnya bukan baju sih sebetulnya, yang penting kita bisa main, bisa bersilaturahmi sama teman. Tapi yang baju juga berpengaruh sih untuk kita kebersamaan. Jadi kita ketika pakai seragam rame-rame kan lebih enak gitu ya. Kelihatannya lebih asik lagi gitu ya. Oke, teman-teman, selanjutnya pertanyaan selanjutnya apakah itu? Oke, Bang. Kenapa sih Abang kalau di video itu hanya nampilin video orang main badminton? Apa nggak jenuh tuh, Bang? Oke. Masalah kenapa di sini video yang kita tampilkan kita bermain. Oke, ini salah satu project dari sahabat badminton Citayam. Kita akan menampilkan permainan orang bermain badminton. Sebetulnya ide awalnya adalah kita hanya videokan orang yang main badminton, udah kita upload ke YouTube. Tapi mungkin semakin kesini mungkin kita akan coba untuk mengeksplor lebih lanjut lagi supaya nanti ada yang variasi ya, tidak hanya bermain badminton. Mungkin nanti akan ada tips-tips bermain badminton, ada dari segi teknik, segi non teknik di belakang layar. Nah, itu mungkin akan kita wujudkan ya. Bagi teman-teman silahkan mau request, ada usulan atau apa, kita tampung. Bang, kenapa namanya sahabat badminton Citayam? Oke, kenapa sih namanya sahabat badminton Citayam? Oke, masalah penamaan ya. Ketika nama itu kita kenapa sahabat? Karena kita ingin dengan badminton itu kita memperluas persaudaraan, persahabatan, pertemanan. Artinya kita akan bersosialisasi dengan siapapun. Kemudian sahabat badminton, tentu badminton adalah core kita. Jadi salah satu olahraga induk kita bermain badminton. Citayam, kenapa Citayam? Karena Citayam adalah nama, sebenarnya idenya dari stasiun ya. Stasiun Citayam, tempat kita kalau mau bekerja ke stasiun itu. Dan Citayam itu lebih terkenal, artinya orang lebih kenal Citayam daripada Rawapanjang, tempat kita ada di sini, di tempat saya. Jadi lebih ke Citayam, jadi karena memang pesertanya ada yang dari Depok, ada dari Citayam, ada dari Rawapanjang, Kapupanjang, Pabuaran dan sebagainya. Jadi kita terhimpun dalam ke Citayam. Apa sih harapan kedepannya dengan SBC ini? Oke, tentu harapannya akan semoga selain channel ini terus berkembang, tentu kita ada harapan kedepannya semoga kita ada SBC Arena, sahabat badminton Citayam Arena. Artinya kita punya arena sendiri, lapangan badminton sendiri. Mimpi aja dulu ya kali ya, boleh lah ya, boleh dong, boleh kan? Oke. Mudah-mudahan kedepannya, mudah-mudahan Allah mengabulkan, kita punya lapangan sendiri dengan nama SBC Arena. Ada lapangan mungkin 10 kali ya, mimpi aja dulu deh. Kita bisa bermain, tentu kita akan memfasilitasi bagi teman-teman yang ingin bermain di sana. Insya Allah, siapa tahu ya, doa saja lah ya. Oke, terakhir Bang, apa sih motivasi Abang untuk terus berbadminton? Oke, motivasi yang memotivasi yang pertama adalah tentu kita ingin menjaga fisik, kesehatan. Salah satu ikhtiar kita untuk menyehatkan diri. Kalau Anda mungkin untuk beribadah, Anda ikut pengajian, ikut ke gereja, ke wihara. Tapi untuk olahraga, untuk kesehatan fisik, mungkin kita ke tempat olahraga, ke gym, ke tempat badminton, kolam renang, ke gimnastik dan lain sebagainya. Itu salah satu ikhtiar Anda. Dan yang kedua adalah bersosialisasi. Mungkin Anda atau saya pribadi bekerja dengan pekerjaan yang ritme pekerjaan yang itu terus apa yang Anda kerjakan sehari 8 jam, maka Anda perlu rehat sejenak. Salah satunya adalah dengan berolahraga, karena olahraga selain membuat kita sehat, juga pikiran kita lebih tenang ya. Jangan sampai mengenal yang lain, obat-obatan tentunya. Tentu kita tidak berharap. Yang terpenting adalah kita tetap sehat jasmani dan rohani. Oke, terima kasih, sampai ketemu di perbincangan kita
bincang bincang sahabat badminton badminton kita ya. See you.